Coba bayangkan, seandainya 17 Agustus 1945 itu nggak pernah terjadi. Bayangkan, sampai sekarang yang berkibar di atas istana bukan bendera merah putih. Pasti ada saja di antara kita yang pernah kepikiran gini. Kalau kita nggak merdeka, mungkin jalanan bakal lebih rapi, kereta lebih cepat, ekonomi lebih maju, kan yang urus orang Eropa. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Atau ini angan-angan yang salah besar? Nah, di video ini kita bakal bongkar satu pertanyaan besar. Seandainya Indonesia nggak pernah merdeka, apa kita bakal jadi jauh lebih makmur dari sekarang? Atau justru kebalikannya? Buat menjawab ini, kita harus mundur dulu. Lihat apa yang sebenarnya terjadi selama ratusan tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Kepulauan ini dijajah bukan sebentar. Belanda datang dari awal abad ke-17 lewat perusahaan dagang yang namanya VOC, dan kekuasaan kolonial itu berjalan lebih dari 3 abad. 350 tahun itu bukan angka kecil. Itu lebih dari 10 generasi manusia lahir dan mati di bawah sistem yang dibuat bukan buat membesarkan mereka, tapi buat ngambil dari mereka. Dan disinilah letak masalahnya. Sistem kolonial itu memang gak dirancang buat memakmurkan tanah jajahannya. Dia dibangun buat mengalirkan kekayaan keluar dari tanah jajahan ke negeri induknya di sana. Contoh paling gamblang yaitu kebijakan yang dikenal sebagai tanam paksa atau kultur stelsel yang mulai diberlakukan tahun 1830. Petani di Jawa dipaksa nanam tanaman ekspor kayak tebu, nila, sama kopi di sebagian lahan mereka. Bukan buat kebutuhan sendiri, tapi buat dijual pemerintah kolonial ke pasar dunia. Hasilnya mengalir deras ke kas Belanda. Sebagian sejarawan bilang, sistem ini nyumbang porsi besar pendapatan negeri Belanda selama beberapa dekade. Tapi buat rakyat yang menanamnya, hasilnya sangat berbeda. Ketika lahan yang harusnya buat nanam padi malah dipakai buat tanaman ekspor, terus cuaca lagi nggak bersahabat. Yang datang bukan kemakmuran, tapi kelaparan. Di Grobogan, Jawa Tengah, akhir tahun 1840-an, kelaparan hebat terjadi. Ribuan orang meninggal bukan cuma gara-gara bencana alam, tapi karena sistem yang maksa prioritas tanam demi untung negeri lain. Dan ini bukan cerita satu-satunya. Pola yang sama kejadian di banyak wilayah jajahan di seluruh dunia. Sumber daya diambil, tenaga kerja dipaksa, untungnya mengalir cuma ke satu arah. Jadi pertanyaannya makin tajam sekarang. Kalau sistem kayak gini terus jalan sampai sekarang tanpa pernah dihentikan, apa Indonesia beneran bakal lebih maju? Buat jawab ini, ekonom sama sejarawan sebenarnya udah lama meneliti data pertumbuhan ekonomi di masa kolonial. Salah satu temuan yang sering muncul, pendapatan per kepala penduduk pribumi di Hindia Belanda pertumbuhannya sangat pelan, jauh ketinggalan dibanding pertumbuhan yang dinikmati penduduk Eropa yang tinggal di sana. Infrastruktur yang dibangun, kayak rel kereta sama pelabuhan, memang ada, tapi arah pembangunannya sangat spesifik. Rel kereta dibangun buat ngangkut hasil bumi dari perkebunan ke pelabuhan ekspor, bukan buat nyambungin desa-desa demi kepentingan penduduk lokal. Infrastrukturnya nyata, tapi tujuannya bukan buat kita. Pendidikan juga mirip. Sekolah formal memang dibuka, tapi jumlahnya sangat kecil dan kebanyakan diarahkan buat nyetak tenaga administrasi tingkat rendah. Di tahun 1945, pas kemerdekaan diproklamasikan, tingkat buta huruf penduduk Indonesia masih sangat tinggi, di atas 90% di banyak daerah. Itu setelah lebih dari 3 abad ada di bawah kolonial. Sekarang coba bayangkan skenarionya. Gimana kalau itu terus lanjut, nggak berhenti di 1945? Yuk kita bangun gambarannya pelan-pelan. Tahap pertama, ekonomi tetap berbasis ekspor bahan mentah. Karet, minyak, timah, hasil perkebunan terus dikirim keluar, sementara industri pengolahannya tetap dikuasai perusahaan asing. Tahap kedua, kelas menengah pribumi tumbuhnya sangat lambat, tanpa kesempatan mengurus bisnis besar sendiri, tanpa akses modal. Kekayaan tetap numpuk di segelintir pemilik modal asing sama elit yang kerja sama-sama mereka. Tahap ketiga, pendidikan tinggi tetap terbatas buat kalangan kecil. Tanpa kampus yang nyetak insinyur, dokter, dan ilmuwan dalam jumlah besar, kemampuan bangsa buat bangun teknologi sendiri ditunda puluhan tahun lagi. Efeknya numpuk kayak bunga bank. Makin lama sistem ini jalan, makin jauh jarak yang harus dikejar. Pas sistem itu akhirnya berhenti, kalaupun berhenti. Tapi kita coba adil dulu di sini. Ada yang berargumen penjajahan tetap bawa modernisasi, kayak hukum tertulis, birokrasi modern, sama koneksi ke ekonomi global.
Argumen ini ada dasarnya. Beberapa negara bekas jajahan memang mewarisi institusi yang akhirnya bantu mereka setelah merdeka, misalnya sistem hukum atau jaringan dagang. Tapi ada satu hal yang sering kelewat dari argumen ini. Penelitian ekonomi lintas negara justru menunjukkan pola kebalikannya di banyak kasus. Wilayah yang dijajah dengan sistem yang eksploitatif, yang dirancang buat ngambil sumber daya sebanyak mungkin, cenderung tumbuh lebih lambat dalam jangka panjang, bahkan setelah merdeka. Ini karena institusi yang dibangun buat ngeruk, bukan buat membangun, sangat susah diubah arahnya, bahkan bertahun-tahun setelah penjajahnya pergi. Sekarang coba bandingkan sama satu contoh menarik di kawasan yang sama. Thailand satu-satunya negara di Asia Tenggara yang nggak pernah dijajah penuh sama kekuatan Eropa. Bukan karena mereka lebih kuat secara militer, tapi karena posisi mereka dimanfaatkan jadi zona penyangga antara wilayah jajahan Inggris sama Prancis. Thailand bangun institusi mereka sendiri dengan kecepatan dan arah yang mereka tentukan sendiri, meski tetap di bawah tekanan besar dari kekuatan asing di sekelilingnya. Bukan berarti jalan Thailand sempurna ya, tapi ini kasih kita satu data pembanding yang berharga. Terus gimana sama Indonesia sekarang di dunia nyata? Sejak merdeka, Indonesia emang ngelewatin jalan yang berat, penuh krisis, gonta-ganti kekuasaan dan tantangan ekonomi yang gak sedikit. Tapi dalam waktu kurang dari 1 abad sejak proklamasi, Indonesia berhasil membangun sistem pendidikan nasional, industri sendiri, dan jadi salah satu ekonomi terbesar di dunia kalau dilihat dari ukuran keseluruhannya. Dan itu dicapai sambil menentukan arahnya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari video ini. Anggap saja penjajahan itu terus jalan. Anggap tahun demi tahun berlalu. Dan yang mengendalikan ekonomi, pendidikan, sama sumber daya kepulauan ini tetap pemerintahan asing yang jauh di seberang lautan. Siapa yang bakal menikmati untung dari kekayaan alam yang melimpah ini? Bukan penduduk lokal secara luas. Karena dari awal, sistemnya memang dirancang bukan buat memakmurkan penduduk lokal, tapi buat memaksimalkan untung buat negeri induk. Ini bukan spekulasi asal ngomong. Ini pola yang berulang di hampir semua wilayah jajahan yang sifatnya ngeruk kekayaan dari Afrika, sebagian Amerika Latin, sampai Asia Tenggara. Jadi jawabannya mulai kelihatan jelas. Kemungkinan besar, kalau Indonesia nggak pernah merdeka, kekayaan kepulauan ini bakal tetap melimpah, tapi yang menikmati bukan rakyatnya sendiri, bukan lebih makmur, tapi lebih terkuras. Coba bayangkan ini, sumber daya alam terus diekspor selama 100 tahun tambahan. Tapi untungnya bangun kota-kota di Eropa, bukan kota-kota di Nusantara. Generasi demi generasi tumbuh tanpa kesempatan yang setara, tanpa kampus nasional yang kuat, tanpa perusahaan besar milik sendiri, tanpa suara buat menentukan masa depan mereka sendiri. Itu bukan kemakmuran ya, itu ketergantungan yang permanen. Dan yang lebih nyesek, generasi itu mungkin gak akan pernah tahu rasanya menentukan nasib sendiri, karena mereka gak pernah dikasih kesempatan buat mencoba. Nah, disinilah kita perlu berhenti sebentar dan mikir ulang apa sih arti sebenarnya dari kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan cuma soal angka pertumbuhan ekonomi. Kemerdekaan itu soal siapa yang pegang kendali atas arah perjalanan sebuah bangsa. Bangsa yang miskin tapi menentukan jalannya sendiri, punya peluang buat berubah. Bangsa yang kaya tapi dikendalikan orang lain, nggak punya jaminan kayak gitu. Itu perbedaan yang paling mendasar. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekedar ganti bendera. Itu momen ketika kendali atas masa depan kepulauan ini buat pertama kalinya dalam ratusan tahun balik lagi ke tangan penduduknya sendiri. Dan sejarah dari banyak wilayah jajahan lain di dunia menunjukkan kendali itu adalah pondasi yang jauh lebih penting daripada sekedar infrastruktur atau modernisasi yang dibawa dari luar. Jadi yuk kita balik ke pertanyaan awal. Kalau Indonesia nggak pernah merdeka, apa kita bakal jauh lebih makmur? Berdasarkan pola sejarah panjang kolonialisme di seluruh dunia, jawabannya kemungkinan besar tidak. Yang lebih mungkin terjadi justru kekayaan yang terus mengalir keluar, kesenjangan yang makin dalam, dan sebuah bangsa yang secara ekonomi kaya, tapi secara nasib nggak pernah benar-benar punya dirinya sendiri. Tapi ya, ini tetap sebuah skenario. Sejarah nggak pernah jalan di satu jalur yang pasti, dan kita nggak akan pernah tahu 100% apa yang bakal terjadi kalau satu peristiwa besar nggak pernah benar-benar terjadi.
Tapi pola yang berulang di begitu banyak negara memberi kita petunjuk yang cukup kuat. Dan petunjuk itu mengarah ke satu kesimpulan. Kemerdekaan bukan sekadar simbol. Kemerdekaan itu syarat, bukan jaminan, tapi syarat buat bisa benar-benar makmur menurut definisi kita sendiri. Jadi lain kali pas dengar orang bilang, coba kalau kita masih dijajah, pasti lebih maju. Ingat tanam paksa, ingat gerobogan, ingat 90% penduduk yang nggak bisa baca. Ingat kemakmuran yang dibangun di atas penjajahan, bukan kemakmuran buat kita. Kemerdekaan itu kesempatan yang cuma sedikit bangsa berhasil rebut balik secepat itu. Dan hari ini kita masih hidup di dalam kesempatan itu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal masa lalu. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sama kendali yang sudah kita rebut itu? Itu jawaban yang sedang kita tulis sekarang, hari demi hari. Makasih udah nonton sampai akhir. Tulis pendapat kamu di kolom komentar.